Iran dan Arab Saudi sepakat untuk memulihkan hubungan. Kedua negara yang berseteru secara regional ini diperkirakan akan membuka kembali kedutaan besar dalam waktu 2 bulan seiring dengan pemulihan hubungan dan perjanjian keamanan setelah pembicaraan di Beijing. Iran dan Arab Saudi telah sepakat untuk membangun kembali hubungan diplomatik dan membuka kembali kedutaan besar mereka dalam waktu 2 bulan, menurut media pemerintah Iran dan Arab Saudi. Kesepakatan ini dicapai pada hari Jumat dalam pembicaraan di Beijing. Media pemerintah Iran memposting gambar dan video Ali Shamkhani, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran, dengan penasihat keamanan nasional Saudi Musa'ad bin Mohammed Al-Aiban dan Wang Yi, diplomat paling senior di Cina. Setelah menerapkan keputusan tersebut, para menteri luar negeri kedua negara akan bertemu untuk mempersiapkan pertukaran duta besar, kata televisi pemerintah Iran. Dalam cuplikan yang ditayangkan oleh media Iran, Wang menawarkan ucapan selamat sepenuh hati atas kebijaksanaan kedua negara. Kedua belah pihak telah menunjukkan ketulusan, katanya. Cina mendukung penuh perjanjian ini. Saudi Press Agency mengkonfirmasi perjanjian tersebut ketika juga menerbitkan pernyataan bersama dari Arab Saudi dan Iran, yang mengatakan bahwa kedua negara telah sepakat untuk menghormati kedaulatan negara dan tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing. Pernyataan tersebut juga mengatakan bahwa Riyadh dan Teheran telah sepakat untuk mengaktifkan perjanjian kerjasama keamanan yang ditandatangani pada tahun 2001. Riyadh, Teheran dan Beijing menyatakan keinginan mereka untuk mengerahkan semua upaya untuk meningkatkan perdamaian dan keamanan regional dan internasional, kata pernyataan tersebut. Kantor berita pemerintah Iran, IRNA, mengutip Shamkhani yang menyebut pembicaraan di Beijing jelas, transparan, komprehensif dan konstruktif. Menghilangkan kesalahpahaman dan pandangan yang berorientasi pada masa depan dalam hubungan antara Teheran dan Riyadh pasti akan mengarah pada peningkatan stabilitas dan keamanan regional serta peningkatan kerjasama di antara negara-negara Teluk Persia dan dunia Islam untuk menangani tantangan-tantangan yang ada, ujar Shamkhani seperti dikutip IRNA. Wang mengatakan bahwa Tiongkok akan terus memainkan peran konstruktif dalam menangani isu-isu hotspot dan menunjukkan tanggung jawab sebagai negara besar. Sebagai mediator yang beritikat baik dan dapat diandalkan, Tiongkok telah dengan setia memenuhi tugasnya sebagai tuan rumah untuk berdialog, katanya. Ketegangan telah lama tinggi di antara kedua negara yang bersaing secara regional ini. Riyadh memutuskan hubungan dengan Teheran pada tahun 2016 setelah para pengunjuk rasa menyerbu pos-pos diplomatik Saudi di Iran. Arab Saudi telah mengeksekusi seorang cendekiawan Muslim Syiah terkemuka beberapa hari sebelumnya, yang memicu demonstrasi. Iran yang mayoritas Syiah dan Arab Saudi yang mayoritas Sunni mendukung pihak-pihak yang berseteru di beberapa wilayah konflik di Timur Tengah, termasuk di Yaman, di mana pemberontak Houthi didukung oleh Teheran dan Riyadh memimpin koalisi militer yang mendukung pemerintah. Namun, kedua belah pihak baru-baru ini berupaya memperbaiki hubungan. Dalam beberapa tahun terakhir, telah ada pertemuan antara pejabat Saudi dan Iran di Baghdad, kata Ali Hashim dari Al Jazeera saat melaporkan dari Teheran. Irak memulai pembicaraan mediasi pada tahun 2021. Semuanya berhenti selama pemilihan umum Irak pada tahun 2021. Tidak ada berita yang keluar setelah 5 putaran pembicaraan, katanya. Pertemuan tingkat keamanan juga berlangsung di Oman. Pertemuan-pertemuan itu terutama terkonsentrasi pada situasi di Yaman. Selain perang di Yaman, Iran dan Arab Saudi juga berada di pihak yang berseteru di Lebanon dan Suriah. Oleh karena itu, peningkatan hubungan antara Teheran dan Riyadh dapat berdampak pada politik di seluruh Timur Tengah. Situasi keamanan di wilayah ini, seperti di Yaman dan Lebanon, memburuk dan menderita ketika kedua negara ini memiliki perbedaan, kata Hashim. Dengan kesepakatan ini, ada kemungkinan bahwa kita mungkin akan mulai melihat kompromi di negara-negara ini, katanya. Kesepakatan ini dapat mengarah pada penciptaan situasi keamanan yang lebih baik di kawasan ini. Mereka memiliki banyak pengaruh di negara-negara ini. Adnan Tabatabai, CEO Center for Applied Research in Partnership with the Orient,
Sebuah wadah pemikir yang berbasis di Jerman, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa Cina memiliki kepentingan besar untuk tidak melihat situasi keamanan regional jatuh ke dalam kekacauan, seperti pada tahun 2019, ketika jalur perairan Hormuz menjadi tempat terjadinya berbagai ledakan dan serangan. Ada kepentingan yang melekat pada Cina untuk mencoba dan menggunakan pengaruh yang mereka miliki terhadap Teheran dan Riyadh untuk melakukan beberapa upaya untuk menyeimbangkan hubungan ini dan menyelesaikan apa yang sebenarnya telah dimulai oleh Irak dan Oman, kata Tabatabai. Presiden Iran Ebrahim Raisi mengunjungi Beijing bulan lalu, dan Presiden Cina 11 Jinping berada di Riyadh pada bulan Desember untuk menghadiri pertemuan dengan negara-negara Arab Teluk yang kaya akan minyak yang sangat penting bagi pasokan energi Cina. Cina adalah pembeli utama minyak Saudi. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih mengatakan bahwa Amerika Serikat mengetahui laporan-laporan bahwa Iran dan Arab Saudi telah melanjutkan hubungan diplomatik, tetapi menyerahkan rincian lebih lanjut kepada Saudi. Secara umum, kami menyambut baik segala upaya untuk membantu mengakhiri perang di Yaman dan meredakan ketegangan di wilayah Timur Tengah, kata juru bicara tersebut kepada kantor berita Reuters. Deeskalasi dan diplomasi bersama dengan pencegahan adalah pilar-pilar utama dari kebijakan yang digariskan oleh Presiden Joe Biden selama kunjungannya ke wilayah tersebut tahun lalu. Mengacu pada Amerika Serikat yang tidak memainkan peran dalam perjanjian ini, Tabatabai mengatakan bahwa sudah umum untuk mendengar sentimen anti-Amerika di Iran, tetapi, setidaknya sejak musim gugur 2019 dan seterusnya, ada juga beberapa kekecewaan dan beberapa skeptisisme yang meningkat di dalam Arab Saudi terhadap peran Amerika Serikat di wilayah itu. Payung keamanan tidak lagi menjadi gagasan aktual yang seharusnya dibangun oleh Amerika Serikat untuk Arab Saudi dan sekutunya, sehingga ada kebutuhan yang dirasakan di Arab Saudi untuk berpikir dengan cara yang berbeda tentang bagaimana mereka dapat mengamankan wilayah, perbatasan, dan kepentingannya.